Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Halo pelajar Jawa Timur, perkenalkan nama saya Raden Ajeng Afifah Maharani, biasa dipanggil Afi. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 12 jurusan MIPA di SMA Negeri 1 Asem Bagus. Saya lahir di Situbondo pada 27 April 2003 dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya sudah hidup selama 18 tahun dan selama itu pula saya mendapatkan banyak hal baru dan menarik dalam hidup saya, terutama semenjak saya menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Asem Bagus. SMA Negeri 1 Asem Bagus merupakan salah satu sekolah adiwiyata yang terletak di Jalan Awar-Awar nomor 999, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. SMA Negeri 1 Asem Bagus memiliki visi Mandala Kasih, yaitu beriman, berbudaya, berakhlakul karimah, kreatif, dan berprestasi, sehingga sering disebut Semaba Mandala Kasih. Selain itu, moto Semaba adalah gali potensi, raih prestasi, asa pikir, dan zikir. Dengan visi, misi, dan moto sekolah inilah yang mengantarkan Semaba memiliki segudang prestasi, baik akademik maupun non-akademik, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional. Selain dikenal dengan sekolah adiwiyata, SMA Negeri 1 Asem Bagus juga merupakan bagian dari SMA Double Track, sehingga sekolah memiliki program S-School atau Entrepreneur School yang menjadi sarana pengembangan bakat wirausaha para siswa yang kemudian membuat berbagai produk unggulan seperti Monty, pawang Semaba, dan bakso merakyat. Dari Entrepreneurship School inilah yang membawa saya menjadi finalis fiksi tahun 2020 tingkat nasional. Saya tidak menyangka bahwa di SMA ini saya bisa memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi diri saya, baik akademik maupun non-akademik. Dengan bergabung dalam OSIS Semaba dan menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Asem Bagus periode 2020-2021, semakin menambah pengalaman dan wawasan saya. Menjadi pengurus OSIS merupakan hal baru bagi saya, karena sebelumnya saya tidak pernah bergabung dalam kegiatan organisasi seperti OSIS. Jalan berliku telah saya tempuh selama menjadi bagian dari OSIS Maba. Di sini juga saya memiliki keluarga baru dan berbagai teman dengan karakter yang unik. 3 kata ajaib yang menghadirkan energi positif dan kunci keberhasilan komunikasi yang selalu diingatkan oleh salah satu pembina OSIS Maba, yaitu Bapak Fani Firmansyah, adalah kata maaf, tolong, dan terima kasih. 3 kata ajaib itu bukan hanya digunakan dalam organisasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terkadang kita selalu menyepelekannya. Dari 3 kata ajaib itu, secara tidak langsung kita telah mendidik dan membiasakan diri kita menjadi pribadi yang memiliki attitude yang bagus serta berkualitas. Komunikasi yang baik dapat menciptakan keselarasan. Melalui organisasi, saya semakin mengembangkan diri dalam berkomunikasi dan melakukan public speaking yang lebih baik. Sehingga hal ini membawa saya ikut berpartisipasi dalam pemilihan putra-putri SMA Negeri 1 Asem Bagus dan berhasil menjadi runner-up 1 Putri Semaba tahun 2019. Kemudian, saya berpartisipasi dalam pemilihan Duta Genre dan Pemuda Pelopor Kabupaten Situbondo. Hingga akhirnya, dengan proyek PAP, Peace for Plastic, yang saya bawa pada pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Situbondo, berhasil memenangkan terbaik 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Situbondo tahun 2021, bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. We can never be peaceful with our environment if we never have peace inside ourselves. Itu adalah kutipan dari moto PAP, Peace for Plastic, di mana kita tidak pernah bisa berdamai dengan lingkungan jika kita tidak pernah memiliki kedamaian dalam diri kita sendiri. Artinya, jika kita memiliki kepedulian dan kesadaran dalam diri kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, maka lingkungan akan memberikan timbal balik yang baik pula pada kita. Melalui PAP Peace for Plastic, saya dan teman-teman melakukan beberapa kegiatan seperti aksi semut atau semangat memungut sampah di beberapa destinasi wisata yang ada di Situbondo, seperti di Pantai Banongan dan Samya. Melalui sampah yang dikumpulkan tersebut, dibuatlah produk inovatif, seperti baju yang dipamerkan dalam pameran seni, membuat kursi dari EcoBrick dan kerajinan lainnya.
Ada juga Toto No Paint Tourism Tote Bag for No Plastic Campaign, di mana Toto No Paint merupakan kampanye mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggunakan tote bag yang dibuat menarik dengan gambar-gambar kebudayaan yang ada di situ Bondo maupun di Jawa Timur, kuliner Nusantara, dan destinasi wisata. Dengan begitu, tidak hanya mengampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik oleh tote bag, di sisi lain Toto No Paint juga memperkenalkan dan menyebarluaskan kebudayaan yang ada, khususnya yang ada di Jawa Timur, seperti karapan sapi yang biasa hanya ada di Madura. Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi yang menjadi ciri khas masyarakat Madura dan biasanya digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan kembali untuk final pada akhir September atau Oktober. Dengan iringan saronen, orkes gamelan khas Madura, sapi-sapi itu diarak memasuki dan mengelilingi arena pacuan, melemaskan otot-otot sekaligus memamerkan keindahan, pakaian, dan aksesoris yang beraneka warna. Seusai parade, pakaian dan seluruh aksesoris dilepas, kecuali hiasan kepala yang berfungsi memberikan rasa percaya diri dan keperkasaan sapi. Setelah itu, perlombaan pun dimulai. Berbicara tentang kebudayaan di Jawa Timur, pasti tidak akan ada habisnya, karena setiap daerah memiliki kebudayaan yang menjadikan ciri khas daerah tersebut. Sudah sepantasnya kita sebagai pemuda melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan melestarikan kebudayaan yang dimiliki agar tidak hilang dan tidak diakui oleh negara lain. Kewajiban kita sebagai pemuda untuk menjaganya. Selain itu, sebagai pelajar kita juga berkewajiban untuk belajar dan menambah wawasan atau ilmu pengetahuan agar dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ada di negara kita tercinta, Indonesia. Setiap siswa tentunya sangat ingin menjadi teladan dan menyumbangkan prestasi untuk sekolahnya. Menjadi siswa berprestasi artinya kita dapat menjadikan teladan atau contoh bagi teman-teman kita agar dapat memotivasi mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk menjadi siswa yang berprestasi, kita harus tahu terlebih dahulu potensi, bakat, dan minat yang kita miliki agar memudahkan kita mengembangkan diri. Ketika potensi telah kita ketahui, misalnya memiliki bakat dalam akademik, kemudian bergabung dalam tim olimpiade untuk mewakili sekolah. Jadi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih potensi atau bakat dan minat kita. Kemudian, kita harus mengasah dan mengembangkannya agar kita menjadi ahli di bidang tersebut. Ada kutipan yang selalu saya ingat ketika saya merasa lelah dan ingin berhenti dari segala hal. Begini kutipan dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ingatlah bahwa ilmu bisa menjadi pedang kita, karena ilmu kita bisa mengangkat derajat kita menjadi lebih baik. Belajar bukan hanya di sekolah, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena belajar merupakan proses dari ketidaktahuan menjadi tahu, dan dari tahu menjadi mengerti serta mengembangkan pemahaman kita. Belajar bukan hanya teori dan materi secara formal di sekolah. Buatlah belajar menjadi menarik sesuai caramu. Kenali cara yang benar agar belajar bukan lagi beban, namun menjadi kebiasaan. Perbanyak literasi agar dapat menemukan segala yang kamu cari. Saya, Raden Ajeng Afifah Maharani, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar SMA Awards tahun 2021. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.